Memahami suplai narsistik. Ciri-ciri suplai yang dicari si narsistik. Orang narsistik dikenal karena sifatnya yang mementingkan diri sendiri dan rasa berhak yang berlebihan. Mereka membutuhkan validasi dan pemujaan yang terus-menerus untuk mempertahankan harga diri mereka yang rapuh. Hal ini membuat mereka mencari ciri-ciri dan respons tertentu dari orang-orang di sekitar mereka. Kebutuhan akan validasi dan dukungan eksternal ini umumnya disebut sebagai suplai narsistik. Video ini akan membahas 7 ciri utama yang sering dicari si narsistik dalam suplai mereka dan bagaimana ciri-ciri ini berfungsi untuk memperkuat ego mereka dan mempertahankan citra diri mereka. 1. Perhatian. Bagi kaum narsistik, menjadi pusat perhatian adalah yang terpenting. Baik perhatian itu positif atau negatif, hal itu memenuhi keinginan mereka untuk terlihat dan dianggap penting. Mereka seringkali terlibat dalam perilaku mencari perhatian, seperti menceritakan kisah yang dilebih-lebihkan atau menciptakan drama dan konflik untuk memastikan bahwa semua mata tertuju pada mereka. Kebutuhan akan perhatian ini dapat terwujud dalam berbagai cara, termasuk memonopoli percakapan, menyela orang lain, atau memamerkan prestasi mereka. Orang-orang yang memberi mereka perhatian paling banyak, baik melalui kekaguman atau bahkan konflik, menjadi sumber suplai yang berharga. Fokus yang konstan pada diri mereka sendiri ini membantu kaum narsistik merasa penting dan relevan. 2. Kekaguman dan pujian. Inti dari perilaku narsistik adalah kebutuhan yang tak terpuaskan akan kekaguman dan pujian. Si narsistik mendambakan validasi yang terus-menerus untuk mempertahankan pandangan diri mereka yang muluk-muluk. Mereka tertarik pada individu yang siap memberikan pujian dan validasi positif untuk memenuhi ego mereka. Kekaguman yang mereka cari berfungsi sebagai komponen penting dari harga diri mereka. Kebutuhan yang tak henti-hentinya akan validasi eksternal ini membuat mereka sangat bergantung pada orang lain untuk menegakkan harga dirinya. Orang-orang yang mereka ajak bergaul seringkali dipilih berdasarkan kesediaan mereka untuk memberikan pujian, menjadikan mereka sumber utama suplai narsistik. 3. Simpati dan empati. Meskipun mereka kurang mempunyai empati yang tulus, si narsistik sering mengeksploitasi empati orang lain. Mereka mencari individu yang penuh kasih sayang yang bersedia mendengarkan kesengsaraan mereka dan memberikan dukungan emosional. Hal ini memungkinkan mereka untuk berperan sebagai korban dan mendapatkan simpati, yang berfungsi sebagai bentuk lain dari suplai narsistik. Dengan mengumpulkan simpati, si narsistik mengalihkan perhatian dari kekurangan mereka dan memanipulasi orang lain agar memberikan perhatian dan kepedulian yang mereka dambakan. Mereka sering berbagi cerita sedih atau menggambarkan diri mereka sebagai orang baik yang disalahpahami untuk membangkitkan rasa iba dan perhatian. Respons empati yang mereka terima berfungsi sebagai validasi atas pentingnya mereka dan penguatan narasi mereka sebagai korban. 4. Kontrol dan dominasi. Si narsistik seringkali berusaha mendominasi dan mengendalikan hubungan mereka. Mereka tertarik pada orang-orang yang mudah patuh, karena orang-orang ini cenderung tidak menantang otoritas mereka.
Dinamika ini memungkinkan si narsistik untuk menegaskan kekuatan dan pengaruh mereka tanpa perlawanan, memenuhi kebutuhan mereka untuk mendominasi. Mereka mungkin menggunakan manipulasi, rasa bersalah, atau pesona untuk mempertahankan kendali atas orang lain. Dengan mengelilingi diri mereka dengan individu yang patuh, si narsistik dapat memastikan bahwa pandangan dan keinginan mereka diprioritaskan, memperkuat keyakinan mereka pada superioritas mereka sendiri. Ketidakseimbangan kekuatan yang tercipta dalam hubungan ini berfungsi untuk lebih meningkatkan ego mereka. Lima, kepatuhan dan kesepakatan. Si narsistik memiliki kebutuhan bawaan untuk persetujuan dan penegasan sudut pandang mereka. Mereka lebih suka orang yang mendukung pendapat mereka tanpa pertanyaan, karena ini memperkuat keyakinan mereka pada kesempurnaan mereka sendiri. Individu yang cenderung tidak menantang atau mengkritik mereka sangat menarik, karena mereka membantu mempertahankan citra diri sempurna si narsistik yang dibangun dengan hati-hati. Preferensi untuk kepatuhan ini seringkali membuat si narsistik mengelilingi diri mereka dengan orang-orang yang selalu setuju dengan mereka. Ini menciptakan ruang gema di mana pandangan mereka terus-menerus divalidasi, mencegah gangguan apapun pada persepsi diri mereka. Tidak adanya perbedaan pendapat memungkinkan mereka untuk mempertahankan kendali, dominasi, dan superioritas. 6. Status dan sumber daya. Si narsistik seringkali tertarik pada individu yang dapat meningkatkan status mereka atau memberikan manfaat materi. Ini termasuk bergaul dengan orang-orang yang sukses, kaya, atau berpengaruh, yang dapat meningkatkan kedudukan sosial si narsistik itu sendiri. Dengan menyelaraskan diri mereka dengan individu berstatus tinggi, mereka dapat ikut menikmati aura kemuliaan dan merasa superior. Mereka juga dapat memanfaatkan koneksi ini untuk keuntungan finansial, kemajuan karir, atau keuntungan materi lainnya. Pengejaran status dan sumber daya ini didorong oleh keinginan mereka untuk dikagumi dan dicemburui orang lain. Orang-orang yang mereka pilih untuk bergaul seringkali dianggap sebagai perpanjangan dari diri mereka sendiri, dipilih karena kemampuan mereka untuk meningkatkan citra si narsistik. 7. Kerentanan dan insekuritas. Si narsistik seringkali memangsa mereka yang rentan atau merasa tidak aman, karena individu-individu ini lebih mudah dimanipulasi dan dikendalikan. Orang-orang yang kurang percaya diri atau memiliki harga diri yang rendah adalah target utama karena mereka lebih cenderung mencari validasi dan persetujuan dari orang lain, membuat mereka rentan terhadap pengaruh si narsistik. Dengan mengeksploitasi kerentanan ini, si narsistik dapat menegaskan dominasi dan mempertahankan kendali atas hubungan tersebut. Mereka dapat menggunakan taktik seperti love bombing, gaslighting, atau devaluasi untuk membuat korbannya tidak seimbang dan bergantung pada persetujuan mereka. Semakin rentan individu tersebut, semakin mudah bagi si narsistik untuk membangun dinamika kekuasaan yang menguntungkan mereka. Mengenali dan melindungi diri dari eksploitasi narsistik. Memahami ciri-ciri suplai yang dicari si narsistik ini dapat membantu Anda mengenali saat Anda menjadi sasaran seorang narsistik dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri Anda sendiri. Si narsistik sering menggunakan pesona, karisma,
dan manipulasi untuk menarik orang ke dalam lingkaran mereka. Namun, dengan menyadari ciri-ciri dan respons spesifik yang mereka cari, Anda dapat menetapkan batasan yang tegas dan memprioritaskan kesejahteraan Anda sendiri. Salah satu strategi utama untuk melindungi diri dari eksploitasi narsistik adalah dengan mempertahankan rasa percaya diri dan harga diri yang kuat. Ini termasuk mengenali nilai diri sendiri dan tidak bergantung pada validasi eksternal untuk harga diri. Dengan percaya diri pada keyakinan dan keputusan sendiri, Anda dapat menolak upaya si narsistik untuk mengendalikan dan memanipulasi Anda. Selain itu, penting untuk berhati-hati terhadap sanjungan dan pujian yang berlebihan, karena ini dapat menjadi alat yang digunakan oleh si narsistik untuk menarik perhatian Anda. Meskipun semua orang menghargai umpan balik positif, pujian seorang narsistik seringkali tidak tulus dan dibuat untuk memanipulasi. Dengan bersikap waspada terhadap kekaguman yang berlebihan dan mempertahankan ekspektasi yang realistis, Anda dapat terhindar dari jeratan jaring si narsistik. Menetapkan dan mempertahankan batasan merupakan aspek penting lainnya dalam melindungi diri sendiri. Si narsistik seringkali berusaha mendobrak batasan untuk melihat seberapa kuat ketahanan Anda. Dengan menetapkan batasan yang jelas dan tidak menoleransi perilaku yang tidak bisa Anda terima, Anda dapat mengurangi kemampuan si narsistik untuk mengeksploitasi Anda. Penting juga untuk bersiap mempertahankan batasan ini, bahkan jika itu berarti mengakhiri hubungan. Terakhir, mencari dukungan dari teman, keluarga, atau terapis yang terpercaya dapat sangat berharga dalam menavigasi interaksi dengan si narsistik. Sistem pendukung ini dapat memberikan pemeriksaan realitas, memberi saran, dan membantu Anda tetap waras. Mereka juga dapat menawarkan dukungan emosional yang penting saat Anda menghadapi stres dan kebingungan yang sering menyertai dalam hubungan dengan seorang narsistik. Jadi, si narsistik mencari sifat dan respons tertentu dari orang-orang di sekitar mereka untuk memuaskan ego mereka dan mempertahankan citra diri mereka. Dengan memahami sifat-sifat ini dan dinamika hubungan narsistik, Anda dapat lebih melindungi diri Anda sendiri dari eksploitasi. Memprioritaskan self-care, menetapkan batasan, dan mencari dukungan adalah strategi utama dalam mengurangi dampak perilaku narsistik dan menjaga kesejahteraan emosional Anda.